cupang ya teman-teman, atau nggak mau review ikan cupang ya. Jadi gue mau ngebahas atau ngobrol santai aja ya, ngebahas tentang dunia percanaan ya teman-teman. Nah, jadi di dunia cana ini gue melihat ada hal yang unik dan menarik ya. Menurut gue seperti itu teman-teman, unik dan menarik ya, berdasarkan fakta di lapangan ya, para pemain cana di luaran sana ya. Jadi gue juga sama belajar ngekip ikan cana ya. Ada 3 jenis ikan cana yang gue keep ya, atau gue rawat gitu ya. Dan hari ini gue mau ngebahas tentang beberapa fakta unik dan menarik ya. Yang pertama dari perawatan atau settingan airnya teman-teman. Ya, jadi gue tuh melihat di beberapa postingan ya di Facebook, di grup dan juga komunitas itu ya, katanya ya yang paling susah itu merawat ikan cana jenis YS teman-teman, atau yellow sentarum ya. Dari settingan airnya, dan gak sedikit juga ada beberapa orang ya yang menggunakan air dari mata air pegunungan langsung teman-teman. Jadi dia setiap 2 minggu atau 3 minggu sekali gitu ya, ganti air ikan cana yellow sentarum ini, mengambil air di daerah pegunungan ya. Dan menurut gue itu unik teman-teman, dan sangat menarik ya, sangat menantang juga ya. Karena kan kalau kita main ikan cupang kan settingan airnya ya cukup dengan diendapkan gitu ya kan, dikasih garam ikan sama daun ketapang ya untuk menetralisirkan air ya, pH air. Jadi supaya ikannya nyaman ya. Kalau misalkan di cana gitu ya, khususnya yellow sentarum, dia agak ribet katanya teman-teman. Harus ada juga yang menggunakan pakai air dari mata air pegunungan langsung. Jadi itu yang pertama, dan fakta yang unik dan menarik ya, menurut gua unik ya. Jadi pemberian pakannya teman-teman, pemberian pakan kepada ikan cana ya. Jadi supaya ikan cana itu galak, mangap. Jadi dia tuh dipuasain teman-teman selama 1 atau 2 hari ya. Jadi selama misalkan 1 minggu nih dikasih pakan ya, atau entah itu cacing ataupun pelet, ada juga yang dikasih ulat gitu ya. Jadi selama seminggu dikasih makan, lalu dipuasain supaya ikan itu agresif terhadap pakan teman-teman. Ya, jadi seperti ini nih. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Ketika mau ngasih makan ikan cana tuh dimainin teman-teman. Di ke kanan, ke kiri. Lalu misalkan sampai 1 minggu full lah ya, dikasih makannya apa, cacing atau ulet, apakah pelet gitu ya. Jadi lalu dipuasain selama 1 atau 2 hari teman-teman. Supaya si ikan ini agresif lah ya, kalau istilah katanya flaring lah ya, mau mangap-mangap ya. Jadi daya tarik pada ikan cana tuh seperti itu ya. Jadi ini ikan cana asiatica RSWS gue ya, yang waktu itu gue keep dari segede kelingking ya. Dan alhamdulillah ini udah agak gede nih, size 17-an lah, 17 sentian atau 16 lah. Jadi seperti ini nih, biar dia mau ngejar makan ya. Tuh. Kalau gua kagak pernah gua puasain teman-teman. Nah, kenapa? Karena kasihan lah ya, masih gua ngejar size aja, karena kan cuma buat koleksi aja gitu ya. Emang sih kalau misalkan dia agresif, flaring gitu ya, sampai mangap-mangap, katanya sih lebih bagus lah ya. Jadi seperti ini, ngasih makannya di main-mainin lah ya, ke kanan ke kiri.
Coba ya gua matiin flashnya atau pencahayaan ya. Kalau gua nggak pernah gua puasain, langsung aja gua kasih makan. Ini aja dia udah lompat-lompat tuh, ya kan? Oh, jadi fakta yang kedua seperti ini teman-teman. Menurut gua sangat unik dan menarik lah ya. Oke, dan langsung ke fakta unik dan menarik yang ketiga ya teman-teman. Ini cuma mungkin ya, tapi banyak juga sih, ada juga di hewan-hewan lain ya, atau ikan-ikan lain ya. Jadi di ikan cana ini ya menurut gua unik juga nih teman-teman. Kenapa? Karena kebanyakan gitu ya, banyak juga ya, nggak semua tapi banyak. Gua menemukan di komunitas atau di grup cana gitu ya, orang yang ingin BT atau TT atau tukar tambah ya, atau barter ya. Jadi melakukan hal seperti itu teman-teman. Misalkan gua punya ikan cana stewarti gitu ya, mau gua tuker sama auranti ya. Jadi auranti kan harganya lebih mahal dari stewarti. Lalu gua mengajukan tuker tambah gitu ya, posting ikan tuker tambah sama auranti. Jadi ikan yang gua posting itu stewarti ya. Jadi di dunia cana tuh sering banget gue lihat seperti itu, hampir setiap hari lah ya. Banyak orang yang pengen barter atau juga tuker tambah ya. Jangan salah ya teman-teman, seperti itu menurut gue secara pribadi gitu ya, dapat mengurangi daya beli teman-teman, buyer ya. Kalau misalkan orang mau menukar ikannya gitu ya, atau hobinya gitu, misalkan jenis ikan stewarti mau ditukar dengan auranti ya, yang tadinya orang pengen beli auranti, maka dia berpikir dua kali teman-teman. Daripada dia beli gitu ya, lebih baik dia tuker tambah teman-teman. Dan menurut gua itu apa ya, mengurangi daya beli pada buyer teman-teman. Dan juga kita ya sebagai seller gitu merasa apa ya, aturan dapat duit lebih gitu ya, jadi sedikit teman-teman ya. Tapi itu balik lagi lah ya, tergantung orangnya juga ya, yang punya ikannya ya, misalkan cocok atau enggak. Lalu kalau misalkan cocok ya ditukar mau gitu ya, kalau enggak juga ya enggak jadi masalah ya. Toh itu ikan-ikan kita gitu ya, atau ikan kalian ya. Dan juga ada sama-sama mau lah ya, istilahnya sama-sama setuju, menyetujui transaksi seperti itu ya. Ya, jadi menurut gua 3 fakta unik dan menarik itu teman-teman, yang sangat menonjol lah ya. Kalau misalkan ada fakta unik yang lain ya silakan kalian isi aja di kolom komentar gitu ya, kita berbagi pengalaman ya. Karena gue juga masih baru belajar berapa bulan ini gue nge-keep cana ya. Jadi gue belajar ngerawat dari baby atau masih size kecil ya. Jadi gue pengen belajar dari settingan airnya, perawatan kasih pakannya yang bagus tuh seperti apa gitu ya. Dan buat kalian yang masih senang ikan cupang ataupun nambah koleksi jadi senang ikan cana juga, semoga kalian semua tetap konsisten lah ya, sayang sama binatang peliharaan kalian lah ya, hobi kalian ini ya. Karena hobi ini adalah pilihan ya teman-teman, bukan suatu kepaksaan ya. Jadi bukan paksaan. Jadi kalau misalkan kalian mau hobi ikan cupang ya ikan cupang silakan. Kalau misalkan hobi ikan cupang dan ikan cana ya silakan lah ya. Dan khususnya buat para subscriber gue dimanapun kalian berada, gue ngucapin terima kasih banyak ya. Karena berkat kalian yang masih mau nonton channel YouTube gue, video gue di YouTube, gue masih tetap mau bikin konten, berbagi lah ya, berbagi pengalaman di dunia ikan cupang ataupun ikan cana dan juga yang lain lah ya. Jadi berkat support dari kalian gue masih tetap semangat ngonten teman-teman.
meskipun jarang-jarang lah ya gue upload video ke YouTube. Kalau lagi banyak waktu luang ya gue bisa bikin 1 atau 2, itu pun gue harus nyiapin materi apa yang gue bahas lah ya. Kalau misalkan gue lagi banyak kerjaan di tempat kerja gue ya, jadi gue kagak bisa upload setiap hari teman-teman. Pokoknya tetap terus semangat aja lah ya bagi para pemain ikan cupang, para pemain ikan cana ya. Pertahankan harga dan juga kualitas ya teman-teman, karena ini hobi benar-benar apa ya, menurut gua nggak murah lah ya ikan cupang ya, sama mahal lah ya. Kita beli ikan cupang memang beda sama tahun-tahun kemarin ya. Kalau sekarang masih bisa kebeli harga ratusan ribu ya, cuma kan waktunya itu teman-teman yang kita luangkan buat miara ikan cupang ya. Apalagi kita ngebreeding, ngerawat, burayakannya dari segede ujung jarum, ngasih makannya kita nyari pakan, atau mungkin kita beli pakan kutu air atau artemia dan lain sebagainya lah ya. Dan ikan cana juga sama ya teman-teman, ngerawatnya tuh nggak secepat ikan cupang. Jadi kalau ikan cupang tuh 2 bulan udah mutasi gitu ya, udah bagus ya, ataupun udah ada yang gede gitu ya. Kalau ikan cana kan ikan gabus lama teman-teman, bisa sampai berbulan-bulan lah ya, baru bagus lah ya. Dan melatihnya juga butuh kesabaran teman-teman untuk melatih mental ikan cana ini ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya video gua kali ini. Gua belum bisa upload video ikan cupang ya di kesempatan kali ini. Mungkin next video gua bikin konten ikan cupang lagi. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.